Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kepada Ibu dosen pemangku, kepada Ibu Putri Mutia. Kami dari kelompok 3, sebetulnya kami beranggotakan 5 orang, tetapi untuk Pesito itu beliau nggak pernah untuk hadir, dan untuk Gesta izin karena ikut tes di Koba, jadi berhalangan untuk hadir dalam pembuatan tugas video ini. Sebelumnya izin kepada Ibu, perkenalkan nama saya Coki Andriaksa. Saya Suwana Ferdi. Nah, di sini kami akan membahas diskusi terkait rancangan pembelajaran yang kami rancang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan simulasi terkait rancangan pembelajaran yang kita rancang. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan pembukaan kurang lebih selama 10 menit, dari awal mula salam hingga doa bersama, doa sebelum mulai belajar. Nah, kemudian setelah itu kita akan mulai memancing topik yang sesuai dengan tema pembelajaran kita pada hari itu. Karena kami membahas tentang ghibah, nah mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan kepada murid-murid terkait contoh pertanyaannya, pernahkah kalian mendengar seseorang membicarakan orang lain di belakangnya? Kemudian bagaimana perasaan kalian jika yang dibicarakan adalah kalian sendiri? Nah, di situ kita akan mulai seperti diskusi kepada murid-murid, kita sharing. Nah, kemudian habis itu kita kasih motivasi. Motivasinya itu bisa seperti kita menayangkan ataupun menceritakan ilustrasi singkat, seperti kisah seseorang yang dijauhi teman karena sering bergosip. Nah, itu kan ada hubungan dengan ghibah. Nah, kemudian setelah itu kita akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Seperti hari ini kita akan belajar tentang larangan ghibah, apa itu dalilnya, dan bagaimana cara menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan melakukan kegiatan inti, yaitu pembelajaran mengenai materi tentang ghibah yang kurang lebih 55 menit. Kemudian kita akan menyajikan stimulus berupa tampilan video pendek ataupun gambar ilustrasi tentang perilaku ghibah di media sosial. Nah, untuk hukumnya itu bisa kita lihat pada dalil Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, kemudian setelah kita menyajikan stimulus tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Apa pesan utama ayat tersebut? Mengapa Allah menggunakan perumpamaan memakan daging bangkai dari ghibah tadi? Nah, kemudian setelah kita memberikan gambaran terkait ghibah itu tadi, kita akan mempersilahkan kepada murid-murid untuk membentuk kelompok sesuai dengan jumlah mereka. Dalam satu kelas itu berapa orang? Kalaupun banyak bisa kita buat 4 sampai 5 kelompok. Nah, kemudian kita akan memberikan kasus, bisa beberapa kasus seperti menceritakan kesalahan kepada guru, memposting keburukan, dan lain-lain.
Nah, kemudian setelah itu instruksinya terkait diskusi itu bisa, contoh pertanyaannya itu apakah termasuk ghibah, apa dampaknya, dan apa solusi islaminya. Nah, tiap kelompok nanti akan memaparkan hasil diskusinya. Ketiga itu penguatan materi. Jadi saya sebagai guru meneruskan dan melengkapi dari definisi ghibah, yang dimana menyebutkan sesuatu tentang orang lain yang tidak ia sukai meskipun itu benar. Dalilnya pada surat Al-Hujurat ayat 12, hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Dalilnya kita membedakan antara ghibah dan namimah. Pengecualian ghibah yang dibolehkan dan cara menghindari ghibah dengan berzikir, menjaga lisan, dan ingat dengan hisab di hari pengadilan. Dan terakhir itu menutup materi dengan melakukan refleksi bersama, atau yang dimana bertanya kepada murid-muridnya tentang apa satu hal yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini, kesimpulan yang melibatkan siswa, siapa yang bisa menyebutkan apa itu ghibah dan mengapa dilarang, dan penugasannya membuat jurnal harian selama 3 hari. Apakah dalam hari ini dia melakukan ghibah ataukah tidak, dari menjaga lisannya, dan yang terakhir dari rencana pembelajarannya adalah doa dan penutup. Setelah selanjutnya saya akan dari saya untuk menjelaskan kesimpulan dari video. Baiklah, kesimpulannya pada materi ini ialah telah disimpulkan bahwa ada beberapa tips dokumentasi video simulasi. Nah, yang pertama itu adalah pembukaan atau persepsi dan motivasi. Yang kedua ialah saat diskusi kelompok atau pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ialah presentasi siswa atau bisa dipegangkan teman-teman lain ataupun siswa-siswa lainnya. Yang keempat ialah penguatan materi. Nah, penguatan materi ini biasanya dilakukan oleh guru ataupun dosen. Yang kelima ialah penutupan dan refleksi. Ya, mungkin perkiraan seperti ini dulu dalam simulasi terkait ghibah pada kelompok kami. Mohon maaf Ibu atas ketidaklengkapan anggotanya dikarenakan ada kesibukan masing-masing. Nah, kami sebagai perwakilan kelompok hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada yang kurang yang kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.